HP Miu dan ponselku ada di kantor. Hanya satu orang yang akan melakukan ini, yaitu asisten pribadiku Wendy. Wendy adalah sepupu Connie. Pasti Connie yang menyuruhnya. Semua salahku, aku seharusnya tidak pindah ke rumahmu. Ini bukan salahmu. Salah karena aku masih sangat mencintaimu. Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Maaf ya. Aku benar-benar tidak bermaksud merusak hubungan kalian. Aku sudah berusaha keras mengendalikan diriku. Mengendalikan diriku menyimpan perasaan ini. Aku benar-benar tidak bermaksud mendapatkan apapun. Anggi, jangan seperti ini. Setelah kembali dari Amerika, aku benar-benar tidak melakukan apapun. Apakah karena aku tidak cukup baik, tidak cukup tulus sehingga Connie masih mencurigaiku? Connie benar-benar keterlaluan. Markus, jangan khawatir. Aku tidak akan menyulitkanmu dan Connie. Aku memutuskan untuk meninggalkan Hong Kong dan kembali ke Inggris. Kita tidak akan bertemu lagi. Anggi, jangan seperti ini. Jangan bilang kembali ke Inggris lagi. Ayahmu akan sangat sedih. Jika kamu merasa bersalah, bisakah kamu melakukan satu hal untukku? Katakan. Aku berharap bisa, pada saat terakhir kita berdua hari ini. Bisakah kita menonton matahari terbenam bersama? Jangan bilang kembali ke Inggris lagi. Kalau tidak, aku akan merasa bersalah. Juser, tahukah kamu siapa yang menjemputku di bandara tadi? Itu istrimu. Dia sudah memberitahuku semuanya. Anak bodoh, jujurlah padaku. Apa yang sebenarnya kamu lakukan dengan Markus di kapal pesiar? Ayah, kita bicara di rumah saja. Juser, kamu salah paham padaku. Aku dan dia di kapal pesiar hanya menonton matahari terbenam. Aku tidak salah paham tentang menonton matahari terbenam. Aku beritahu kamu. Ada satu hal yang pasti kamu dengarkan aku. Putriku selama belasan tahun ini menjadi gila karena kamu. Ayah, biarkan aku bicara. Ada pria baik tapi tidak menikah. Bahkan tidak peduli nyawanya sendiri. Apa yang kamu berikan padanya sampai dia seperti ini? Aku cuma punya satu anak perempuan. Apa aku yang salah sama kamu? Kamu bilang aja. Apa kamu mau anakku mati buat kamu baru senang? Ayah, kenapa kamu mukul dia? Markus, aku nggak apa-apa. Kamu antar Juser pulang dulu. Ayah, kita pulang yuk. Anak kurang ajar, nanti aku cari kamu. Kita pulang yuk. Ayah, pulang yuk. Kamu sengaja ngerusak kaki kamu. Sengaja minum alkohol dan obat-obatan sembarangan buat ngerusak diri sendiri. Cuma buat deket sama dia. Kamu main-main sama nyawa kamu, tahu nggak? Kamu main-main sama permainan yang bahaya. Aku nggak main-main. Ayah, aku terlalu serius sama perasaan ini. Serius sampai aku nggak bisa lepas. Nggak bisa kontrol diri aku, kamu ngerti nggak? Kamu pikir sendiri. Pikir deh, kamu rela mati buat dia. Apa dia rela engorbanin kebahagiaan keluarganya buat kamu. Aku nggak tahu. Aku cuma tahu kalau aku nggak boleh cinta sama Markus. Aku mending mati. Ah, lagi-lagi buat anak itu. Nak, kalau kamu benar-benar nggak bisa lepas sama dia, ya udah rebut aja dia. Ayah. Kamu anak perempuan aku. Aku nggak bisa lihat kamu disakiti orang. Kamu tahu nggak? Kalau kamu benar-benar nggak bisa lepas sama anak itu, rebut aja dia, rebut dia. Ah, aneh, kenapa Anggi belum pulang? Juser baru balik ke Hong Kong. Anggi anak yang berbakti. Mungkin tinggal di rumah nemenin ibunya tahun baru. Ya iya juga sih. Maaf ya, selalu ngerampas anaknya. Si sulung juga belum pulang. Mau nggak nyimpen dessert buat dia? Ya udah pulang.
Terhormat banget kamu yang nyambut aku. Ayah kamu yang suruh aku balik. Tante, Wah Anggi, wah Juser. Dia udah ngebiarin kamu pergi. tentu dong ayah bilang kalau aku pindah ke sini. Sering makan masakan enak kamu. Jadi aku gemuk cantik disuruh tinggal sini tahun baru. Hahaha, aku akan terus mengganggumu. Aku sangat senang rumah jadi lebih ramai dengan kehadiranmu dan Yatming. Rasanya lebih meriah, hahaha. Anggi, ayo. Karena mama bilang kalau kita gantung angpau ini di pohon peach, tahun depan kamu akan dapat rezeki dan cinta. Beneran. Setelah dibuka, masukkan koin emas ke dalamnya. Lalu gantung di pohon peach, rezeki akan terkumpul. Dan kamu akan dapat jodoh. Hei, kamu juga keluarga sendiri kok. Gantung lebih banyak untuk dapat keberuntungan. Wah, pohon peachnya cantik banget. Aku juga mau ikutan dapat keberuntungan. Oke. Wah maaf ya tante. Ah, tidak apa-apa. Ada bunga peach yang jatuh. Ini pertanda bagus, artinya jodoh akan datang. Beneran ya Mama Tante Sui. Kalian berdua harus sering-sering kena bunga peach, agar cepat dapat jodoh lagi. Hah, kamu selalu memikirkan jodohku. Kamu fokus saja pada jodohmu sendiri ya non. Kisah cinta Mr. Gao tebalnya seperti buku telepon. Hati-hati, dia masih berhubungan dengan mantannya. Hahaha, coba saja dia. Lihat bagaimana aku menghadapinya. Wah, bau cemburu sekali. Ada nggak sih? Cinta masa lalu hanya seperti angin lalu. Bagaimana bisa mudah mempengaruhi kalian? Tapi kadang api cinta yang menyala kembali bisa lebih membara. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Seorang pria yang dewasa akan tahu menghargai orang yang ada di hadapannya. Tidak akan mudah meninggalkan kebahagiaan yang dimiliki sekarang hanya karena cinta masa lalu. Tapi manusia harus punya masa lalu untuk tahu siapa yang paling disukai. Ketika jodoh datang lagi, tidak akan mudah melepaskannya. Wah mama, aduh. Keduanya bicara dengan sangat masuk akal. Gimana nih? Wah aku? Rasanya kalau cukup teguh, tidak akan mudah tergoda. Pria itu selama belum melupakan cintanya, masih ada kesempatan untuk kembali. Koni merancang untuk menguji kita, mengajak aku dan Anggi untuk kencan di kapal pesiar. Seorang pria baik sepertimu seharusnya bisa menahan diri. Tapi ada perasaan yang tidak bisa dibohongi. Kamu masih belum bisa melupakan Anggi. Tuhan sudah memperingatkan kita untuk tidak mencobai setan. Kakak ipar yang biasanya pintar kenapa kali ini bisa begitu ceroboh? Dia kali ini benar-benar keterlaluan. Tapi dia tidak salah tebak, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kamu mau bagaimana? Selain minum-minum apa lagi yang bisa dilakukan? Kali ini aku benar-benar tidak bisa membantumu. Tapi ada seorang wanita di Mumbai yang bisa membantumu. Ya, decision maker dari Fosun, Miss Lee, sudah pergi ke Mumbai. Awalnya aku rencana besok terbang ke sana untuk membicarakan akuisisi. Harapannya setelah kontrak ditandatangani langsung pulang. Sekarang kebetulan kamu bisa terbang ke sana sendiri, sekalian pergi. Gencatan senjata sementara. Mungkin setelah sampai Mumbai mendengarkan musik suci, kamu akan mendapat pencerahan. Selamat pagi Bu, selamat pagi. Kakak pertama, kakak kedua. Aku sudah memanggil Yiming untuk sarapan. Bagus, ramai lebih seru. Ayo aku datang lagi. Duduk. Coba cicipi kopi ini kopi organik. Benarkah bagus Yisin makan bubur? Kesukaanmu minum banyak-banyak. Aku lagi diet. Kamu diet, jangan sampai terlalu kurus, lebih baik seperti Bu Mei yang montok. Kamu kurus kering, Topman tidak suka. Ada urusanmu apa? Dia suka yang bagaimana? Ada urusanmu apa? Ada urusanmu apa? Ada urusanmu apa? Hei kalian berdua bukan anak kecil lagi. Santai saja. Sarapan. Hahaha. Markus. Kamu kelihatan kurang sehat. Hari ini jangan pergi kerja, istirahat di rumah saja ya. Aku baik-baik saja, cuma semalam kurang tidur. Begini saja, aku nanti mau kontrol ke dokter. Kamu ikut saja sekalian minta vitamin ke dokter. Vitamin kita punya banyak. Markus tidak sakit, cuma perlu istirahat. Sudah, aku baik-baik saja. Aku tidak perlu istirahat. Dan siang ini aku harus terbang ke Mumbai untuk menandatangani kontrak dengan putri dari Fuxing. Wah, buru-buru sekali. Tinggal beberapa hari lagi tahun baru. Kamu akan pergi berapa lama? Aku tidak tahu, setelah kontrak ditandatangani aku langsung pulang. Wah, jarang-jarang Yatming dan Anggi merayakan tahun baru di sini tahun ini.
Kamu sebagai tuan rumah kok bisa nggak ada di rumah sih, Bu? Betul, aku jarang merayakan tahun baru di sini. Kalau memang pentingnya silakan pergi. Urusannya belum selesai. Meninggalkan kamu di rumah merayakan tahun baru juga bikin nggak tenang. Betul jarang banget lihat istri nyuruh suaminya untuk nggak merayakan tahun baru di rumah. Oh, karena kakak ipar sangat bijaksana. Iya, urusan akuisisi Bank Fuxing ini. Kakak selalu tegang dan banyak tekanan. Nggak boleh ada kesalahan sedikit pun. Iya Bu Mei, yang penting keluarga tetap kompak. Benarkan kapan saja bisa merayakan tahun baru? Benarkan, wah nggak ada jalan lain. Hey Marcus, setelah sampai di Mumbai hati-hati dengan makanannya ya. Sebelum naik pesawat ingatkan aku untuk telepon dan ucapkan selamat ke Lidaban. Oke, ada lagi nggak? Aku dan istriku. Tolong jangan ikut campur urusan kami lagi. Tahu? Aku pergi kerja dulu. Kamu lupa bawa paspor. Kok bisa lupa ya, makasih. Wewe Kiki bilang kamu lupa pamitan pagi tadi. Bilang mau menghukum kamu beli oleh-oleh ya, oke. Kalau lagi bingung pergi sebentar juga bagus. Tenang dulu baru bisa temukan isi hati. Perasaan yang sebenarnya. Baru bisa tenang dan bijak menyelesaikan masalah. Hidup punya banyak pilihan. Aku tahu kamu selalu menempatkan aku dan anak-anak kita di urutan pertama. Kalau sekarang masih sama. Aku harap malam tahun baru kamu bisa kembali dan makan malam bersama kita. Ham. Koni. Juser, Aku harus bilang ke kamu. Aku cuma punya Anggi satu anak perempuan, aku anggap dia harta karun. Kamu juga tahu pokoknya apa yang dia mau. Aku akan usahakan untuk bisa dia dapatkan. Nggak peduli orang bilang aku pilih kasih. Juser maksud kamu. Markus setiap tahun selalu pulang makan malam tahun baru. Tahun ini terbang ke Mumbai ngapain? Kamu pikir-pikir apa dia sekarang sudah mulai sama kamu? Sudah tidak ada lagi rasa rindu pada rumah. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Markus pasti akan pulang untuk makan malam di malam tahun baru. 12 tahun yang lalu, kalian memperlakukan putriku sebagai pion. Demi pernikahan kalian, dia malah menjadi korban. Sudah jelas dalam permainan ini, kamu sudah kalah setengah jalan.